Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari M. Kodari ya terkait Pilgub di Jakarta, yaitu Pramono Rano dan Ridwan Kamil ya kan. Dan kali ini M. Kodari ada ngomong kalau Pak Anies adalah blunder untuk Pramono Rano ya. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mr. Q itu cuti sementara ini apa karena sudah bersatunya Ahokers dan anak Abah dalam tubuh Pramono Anu? Sampai Mr. Q cuti ini pasti ada kegentingan nih kan? Iya. Atau gimana apa nih? itu? Apa Anies yang bikin Mr. Q ini resah? Iya, saya melihat bahwa memang pada realitanya program pemerintah itu baru berjalan secara optimal kalau ada dukungan dari daerah. Memang realita pemerintahan kita kan seperti itu, bahwa program-program pemerintah di tingkat pusat kalau nggak didukung oleh pemerintah daerah, entah itu pemerintah provinsi, entah pemerintah kabupaten kota, bisa nggak jalan. Dan sudah pernah kejadian kan? Dialami oleh Pak Jokowi yang kita tahu semua bagaimana program pemerintah pusat pada waktu itu menyelenggarakan Piala Dunia U20 ya batal, gagal karena kepala daerahnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu Bali ya mundur atau menolak. Jawa Tengah dan Bali. Sorry, Jawa Tengah dan Bali. Jawa Timur kan Mohon maaf, Buko Viva. Masa ada nyalain Buko Viva? Enggak ini. Sengaja biar nanti dikoreksi. Ya. Biar tambah mengingatkan, Bali Pak. Oh iya Bali. Itu pernah batal program pemerintah pusat itu karena penolakan dari pemerintah di tingkat daerah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika menyatakan dukungannya kepada Lutfi dan Yasin di Jawa Tengah itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan mengirim pesan kepada pendukung beliau bahwa kalau memang ingin program-program Pak Prabowo ya yang sudah kita dengar, sudah kita kenal, mulai dari makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, 3 juta rumah, pertumbuhan ekonomi 8%, dan seterusnya itu, kalau mau berjalan dengan optimal ya harus didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi perannya besar dalam menyukseskan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Makanya Pak Prabowo menyatakan bahwa ya kira-kira dukunglah Lutfi dan Yasin supaya terjadi sinkronisasi pemerintahan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Begitu. Berarti PDI ini bukan koalisi dong? Kalau kesimpulan terakhir kita di sini, PDI adalah bagian dari pemerintahan. Kalau kata Mr. Q, Setelah kita pelejetin ini kan. dan dikuatkan oleh Prof. Didi Jerabini menanyakan Pak BG itu PDI atau enggak sama kayak menanyakan Pak Mahfud orang Madura atau tidak katanya. Jadi posisinya PDI Perjuangan ini kalau dilihat dari posisi Bu Mega adalah bagian dari pemerintahan. Tapi kalau dari langkah-langkah politiknya, terutama dalam pilkada, ini berada pada posisi oposisi. Itu. Ya kan memang pernah terjadi juga beberapa kasus di mana ada partai politik menjadi bagian dari kabinet, tapi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah melakukan penolakan-penolakan. Tapi Mbak Bukannya di beberapa provinsi juga banyak Kim yang mendukung calon-calon lain gitu. Di Jawa Timur PKB punya calon sendiri. Ya memang ada dinamika. Di Jawa di mana ya, Banten misalnya. Ya, memang ada dinamika. Tetapi kita kan bukan hanya bicara bicara mengenai daerah-daerah secara umum begitu ya, tapi juga bicara daerah-daerah secara khusus. Nah, kita tahu bahwa Jakarta dan Jawa Tengah ini sangat-sangat strategis. Kalau kita bicara Jakarta sampai hari ini ada penegasan tuh dari Menteri Hukum HAM bahwa masih ibu kota statusnya. Jadi sebetulnya ini ada koreksi juga. Selama ini kan kita udah kadung menyebut daerah Khusus Jakarta. Daerah konglomerasi bukan DKI lagi ya. Konglomerasi DKJ ya. DKJ hari ini masih daerah khusus ibu kota sebelum keluar Kepres untuk betul-betul pindah ke mana? Nusantara. Ke IKN Nusantara gitu. Jadi kalau kita bicara pemerintahan di Jakarta, ya kita bicara mengenai ibu kota, dan kita tahu bahwa ibu kota Jakarta ini memang merupakan pintu masuk bagi dinamika politik nasional gitu. Jadi Mas Pram ini ya
kalau menang ya, dan dengan dukungan Anies Baswedan, kita sudah lihat gambarnya, fotonya, ketawa-ketawa, itu kan sinyal sebetulnya. Ya sebetulnya pada hari ini kita bukan cuma sekedar membicarakan mengenai Pilkada Jakarta, teman-teman pemirsa ya. Ini kita sedang melihat proyeksi Pilpres 2024. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden dan kalah gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta gitu. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini, dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini, nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah, itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Bukankah Ridwan Kamil juga punya peluang dan potensi yang sama untuk menantang Pak Prabowo dan Mas Gibran? Betul. Walaupun dalam konteks kerangka politik pada hari ini kan Ridwan Kamil itu proyeksinya bersama dengan Pak Prabowo. Bersama itu bisa dalam dua konteks. Pertama nggak maju, ya karena ikut Pak Prabowo. Yang kedua, kalaupun maju, ya bersama dengan Pak Prabowo, gitu. Nah, tetap bisa aja ada Ridwan Kamil kemudian didukung oleh partai politik yang lain dan maju. Tapi kita kan bicara politik itu kan ada proyeksi jangka panjang, tapi juga ada dinamika jangka pendek gitu. Per hari ini dengan patokan dinamika jangka pendek, situasi jangka pendek, ke depan itu tahun 2029 Ridwan Kamil bukan lawan bagi Pak Prabowo gitu. Tetapi kalau Mas Pram ya kemudian Anies itu sudah lawan bagi Pak Prabowo. Ya Anies memang ambisinya menuju pemilihan presiden, dalam Pilpres 2024 sudah istilahnya putus betul dengan Pak Prabowo ya. Lo dan gua N dengan angka 11 dari 100 itu. Ya, dan kalau kita bicara PDI Perjuangan, memang pada hari ini PDI Perjuangan kalau bicara pemerintahan dalam konteks kabinet, ya tidak ada ininya, menterinya. Pak BG itu kalau lihat dinamika yang terakhir, hemat saya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dari luar ya, bahwa Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Dari luar gimana? Anda kan luar dalam juga mengawati. Luar PDI Perjuangan. Iya kan. Kita kan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Oh iya. Tidak bisa mengatakan bahwa. Tapi dalam kabinet. Anda kan member of kabinet. Pak BG itu bagian dari kabinet. Tapi apakah kemudian masuknya dalam kabinet itu dengan izin Bu Mega atau tidak? Per hari ini sih masih kita mengatakan to be confirm ya. Iya, to be confirm. Tapi kan dengan indikator. Kalau kata Prof Didi gimana? Susah mempertanyakan Pak BG. Seperti Pak Mahfud, apakah Madura atau bukan? Tapi per hari ini dengan pertarungan yang ada ya, hemat saya Pak BG itu rupanya ya bukan dengan restu PDI Perjuangan atau dengan restu Ibu Mega untuk masuk ke dalam. Paling tidak kan begini. Mas Hasto atau Deddy Sitorus kan sudah menyatakan bahwa ya Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kalimatnya bukan kader lah itu. Nanti dicek lah kalimat pasti. Tidak ber-KTA ya. Tidak ber-KTA. Ya jadi tidak mewakili PDI Perjuangan gitu. Jadi paling enggak pernyataan resminya pun sebetulnya mengarah ke sana.
Nah, ini dengan situasi sekarang Mr. Q sampai cuti ini ada kegentingan apa di DKI ini menurut Mr. Q? Ya, pertarungan kan menjadi lebih ketat ya dibandingkan dengan awal-awal survei. Harus dikatakan bahwa memang dari tren-tren survei yang ada, walaupun saya sendiri nggak survei ya, dan lepas dari perdebatan di Persepi. Iya. Kita udah hadirkan tuh, kita udah hadirkan tuh Prof. Hamdi Muluk dan Bang Hanta. Betul. Dan saya sendiri juga nggak bisa ngomong banyak tentang Persepi, karena ternyata setelah saya keluar, lu berusaha masuk lagi sampai sekarang belum juga di-approve. Dan karena nggak di-approve kayaknya ya udah tahu diri aja lah ya. Sampai tarik aja suratnya. Sampai ketua Persepinya jadi juru bicara PCO ini kan. Sebetulnya begini, begitu kemarin ternyata dilantik bahwa jubir PSPCO itu ketum Persepi, sebetulnya agak ada harapan saya. Kawan. Tapi ya udahlah, nggak usah lah masuk Persepi, batal aja lah masuk Persepi. Daripada masuk pro kontra yang sudah ada. Nah, saya kan nggak melakukan survei dalam konteks pilkada kali ini karena di Jakarta kali ini kan. Ya. Tetapi saya melihat secara garis besar memang trennya kan Pramono dan Rano kan naik. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono mengalami penurunan atau paling tidak stagnan lah gitu. Nah, per hari ini anggaplah pertarungannya seimbang gitu. Pertarungannya seimbang. Atau Rano misalnya trennya naik dan unggul sedikit. Ya kalau mau menang Ridwan Kamil ya semua kekuatan politik harus turun untuk memberikan endorsement, memberikan dukungan, memberikan konteks gitu. Kalau saya pribadi mendukung Ridwan Kamil sebetulnya udah lama. Kan saya udah pernah cerita juga mungkin di sini ya, bagaimana pada saat pilkada Kota Bandung misalnya, saya membantu Ridwan Kamil untuk mendapatkan kursi partai pada waktu itu. Dan akhirnya Ridwan Kamil berpasangan dengan Odet ya, almarhum Pak Odet, maju dan menang di Kota Bandung. Lalu kemudian waktu pilkada Jawa Barat, saya juga membantu beliau. Nah, alasan saya membantu beliau seperti Pak Jokowi, bahwa kita lihat track record-nya. Kalau Pak Jokowi melihat track record Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung, kemudian sebagai gubernur Jawa Barat dalam mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, kalau saya dulu mendukung Ridwan Kamil sebagai calon wali kota Bandung, karena memang dia background ilmunya itu di situ gitu. Dia sudah berpengalaman, dia arsitek, dia dia S2-nya tuh Berkeley. Kemudian saya pernah ceritakan di sini juga bahwa Ridwan Kamil itu membantu Bambang Deha menata kota Surabaya waktu Bambang Deha adalah wali kota gitu. Dan kita tahu bahwa kota Surabaya semenjak Bambang Deha itu dan dilanjutkan dengan Bu Risma itu kan mengalami perbaikan gitu ya, mengalami penataan kota taman gitu ya. Nah, Mas Bambang Deha mengajak Bu Risma, Mas Bambang Deha wali kota, pelaksananya Bu Risma. Pada periode berikutnya Bambang Deha mengajak Bu Risma kan jadi wakilnya nih, kalau saya nggak salah ingat kan udah lama sekali. Nah, yang menjadi konsultannya Bambang Deha itu adalah Ridwan Kamil gitu. Jadi Ridwan Kamil ini kalau urusan kota itu udah panjang. Ada tangannya di Surabaya, ada tangannya di Bandung gitu ya. Bandung menjadi lebih indah buat saya, lebih rapi, kemudian lebih menarik gitu ya. Trotoarnya asik ya kan, kemudian tamannya juga banyak. Maka kita bisa mengharapkan bahwa Ridwan Kamil itu dalam menata kota Jakarta sudah punya pengalaman dan referensi gitu loh. Kalau Mas Pram, oke, beliau pernah jadi Sekap, lalu pernah Sekap apa lagi ya? Pernah menteri yang lain nggak? Nggak, Seskap aja. Menteri Sekap aja ya? Seskap sama Sekjen PDI Perjuangan. Seskap dan Sekjen PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPR. Dan Sekretaris Presiden. Sekretaris Presiden kayak Pak Heru dulu. Oh, oke. Ya buat saya pengalaman Ridwan Kamil, kalau mau dia menata Jakarta, pengalaman dia sebagai mantan gubernur Jawa Barat, wali kota Bandung, dan pernah membantu Surabaya, itu lebih relevan dibandingkan dengan pengalaman Mas Pramono Anung sebagai sebagai Sekretaris Kabinet. Gitu. Harapan saya bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik menata Jakarta itu ada pada diri Ridwan Kamil ketimbang di
Mas Pram. Gitu. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar. Kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok, Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi gitu ya. Normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan. Ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi ya, di sisi yang lain itu ada Ibu Mega, dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan gitu. Nah sebetulnya ini kan dejavu kita Pilpres 2024. Gimana? Hah? Gimana? 2024 kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden, kita itu nyoblos 2 kali, nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo kita pilih Jokowi, sebaliknya kalau kita dukung Jokowi kita pilih Prabowo, kalau kita pilih Ganjar kita dukung Mega, dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies sebaliknya kita mendukung Surya Paloh, atau kita pilih Surya Paloh kita mendukung Anies, karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh, pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gantengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan gitu. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang gitu, wah selesai di pemilu. Iya. Setelah saya melihat Anies bahwa ini, timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo gitu kan. Balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Bisa lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Mau tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang yang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip nggak bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya, semua mencari strategi dan mencari taktik. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan, semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu loh. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah
blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana kok dari logiknya gimana? Kok dari logiknya? Gini. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan, yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah, sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya, dengan istilah background politik Islam di belakangnya, gitu ya, yang sangat kental, ya. Maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya. Ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan. Gitu untuk maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh Bu. Itu bukan berarti itu pembuktian bahwa Mas Anies ini nasionalis ya, karena udah mungkin dari kacamata Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih gitu. Teman-teman minoritas. Iya, minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa ya Anies akan punya peluang untuk menantang Pak Prabowo dan katakanlah Mas Gibran gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Per hari ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia, bahwa pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam, kan begitu. Nah, Mas Anies ini kan memang representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu lah. Nah, itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Ya, bagi kalangan minoritas. Nah, tapi ini berita dari Mr. Q, saya buka fifa.co.id Selasa 19 November. FPI Jakarta resmi dukung Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. DPD Front Pembela Islam secara resmi menyatakan dukungannya pada calon gubernur RK Suswono. Keputusannya diumumkan oleh surat keputusan bla bla resmi nih. HRS Rizik Syihab ada dukung. Ya ini kan FPI DKI, Sergio kan apa bedanya sama HRS? Buat saya sih kalau bicara lebih simbol, bold dan lebih punya resistensi buat teman-teman minoritas dibanding sosok Mas Anies. Iya, per hari ini ya kalau kita bicara realita politik Indonesia, yang jelas-jelas pernah maju calon presiden dan mendapatkan dukungan suara itu ya Anies. Jadi kalau kita bicara representasi Islam politik atau politik Islam itu ya ada diri Anies gitu. Yang lain-lain mungkin iya, tetapi simbol terkuat, simbol paling besar adalah Anies Baswedan. Kanalisasinya di Mas Anies ya? Iya. Meskipun ada dukungan resmi organisasi. Betul. Nggak akan. Ya kita tidak menafikan juga bahwa PKS itu partai Islam. Tapi sekarang antara PKS dengan Anies, mana yang lebih merangkum atau lebih menyimbolkan politik Islam di Indonesia? Pasti Anies gitu. Apalagi kalau kita bicara sistem pemerintahan Indonesia sebagai presidensial ya, ke depan itu pasti orang akan berpikir calon presiden. Mohon maaf ya, antara Anies ikut PKS atau PKS ikut Anies? Nah, menurut saya sih PKS ikut Anies kemarin ya, karena melihat bahwa Anies itu simbol politik Islam tadi gitu. Bukan Anies kemudian ikut PKS, betul? Ya, jadi itu kan menunjukkan bagaimana figur Anies itu lebih besar daripada. Ya, kalau Anies ikut PKS berarti Anies ambil KTA PKS. Nah, itu dia. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gue